Gelombang protes itu seharusnya menjadi satu suara, sebuah simfoni perlawanan dari masyarakat Pati yang merasa terbebani oleh kebijakan yang dianggap tidak adil. Tanggal 13 Agustus 2025 digadang-gadang akan menjadi hari di mana ribuan warga tumpah ruah ke jalanan. Namun, takdir berkata lain. Alih-alih menjadi simbol persatuan, rencana aksi besar ini justru menjadi panggung perpecahan yang dramatis. Di saat-saat genting menjelang hari Hajj, barisan massa yang tadinya solid kini retak, terbelah menjadi dua kubu, dengan pandangan yang saling bertolak belakang. Pecahnya kongsi ini bukanlah kabar burung. Ini adalah fakta yang mengemuka setelah Bupati Pati Sudewo mengambil langkah taktis dengan membatalkan kebijakan kontroversial tersebut. Semua kegaduhan ini bermula dari sebuah kebijakan yang terasa begitu teknis, namun dampaknya menusuk langsung ke jantung ekonomi rumah tangga warga Pati. Awalnya, pemerintah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo mengumumkan rencana untuk melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP. Kabar ini menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga grup-grup WhatsApp, menciptakan gelombang keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Petani, pedagang kecil, buruh, suara-suara perlawanan mulai menemukan bentuknya yang paling nyata, sebuah rencana demonstrasi besar-besaran. Tanggal 13 Agustus 2025 dipilih sebagai hari penentuan. Organisasi seperti Gerakan Pati Bersatu atau GERPAP dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi menjadi motor penggerak utama. Mereka melakukan konsolidasi, mengatur strategi, dan memobilisasi massa dari berbagai desa dan kecamatan. Di tengah ketegangan yang memuncak dan persiapan aksi yang semakin matang, sebuah manuver tak terduga datang dari pusat kekuasaan. Bupati Pati Sudewo secara resmi mengumumkan pembatalan rencana kenaikan PBB P2. Keputusan ini sontak mengejutkan banyak pihak. Langkah mundur sang bupati ini bisa dibaca sebagai sebuah respons taktis untuk meredam gelombang protes yang semakin membesar. Bagi sebagian besar masyarakat, ini adalah kabar gembira. Media sosial dibanjiri dengan ucapan syukur dan apresiasi. Kemenangan ini dirayakan sebagai bukti bahwa kekuatan rakyat, jika bersatu, mampu mengubah arah kebijakan pemerintah. Namun, di kalangan para aktivis dan penggerak massa, keputusan bupati ini justru melahirkan sebuah persimpangan jalan. Cahya Basuki, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Yayak Gundul, selaku komando dari Gerakan Pati Bersatu, mengambil sikap yang jelas. Pada hari Jumat, 8 Agustus, setelah bertemu langsung dengan Bupati Pati di sebuah restoran, Yayak Gundul dengan mantap mengeluarkan surat pernyataan pembatalan aksi demo. Logiknya sederhana dan lurus, tujuan awal aksi adalah untuk membatalkan kenaikan pajak. Dan tujuan itu kini telah tercapai. Sikap Yayak Gundul didasari oleh prinsip konsistensi dan integritas perjuangan. Ketika pemerintah menunjukkan itikat baik dengan mendengarkan dan memenuhi aspirasi rakyat, maka sudah selayaknya rakyat juga memberikan respons yang positif. Keputusan ini juga diambil bersama oleh Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi yang dikoordinatori oleh Sahal Mahfud. Sementara kubu Yayak Gundul memilih untuk memadamkan api, sebagian massa lainnya justru merasa perjuangan baru saja dimulai. Bagi mereka, pembatalan kenaikan PBB P2 bukanlah akhir dari cerita, melainkan hanya babak pembuka. Fokus tuntutan mereka pun bergeser secara dramatis. Jika sebelumnya seruan utama adalah batalkan kenaikan PBB, kini slogan mereka berevolusi menjadi Sudewo Lengser. Kubu ini menolak untuk membatalkan rencana aksi 13 Agustus. Mereka justru melihat ini sebagai momentum emas untuk menggalang dukungan yang lebih besar bagi agenda pelengseran bupati. Mereka terus menyuarakan ajakan untuk tetap turun ke jalan, meyakinkan publik bahwa masalah sesungguhnya belum selesai, dan perjuangan harus terus dilanjutkan hingga ke akarnya. Di tengah panasnya suhu politik dan perdebatan sengit antara dua kubu, sebuah fenomena menarik terjadi. Ribuan kardus air mineral. Warga dari berbagai penjuru Pati secara sukarela dan spontan mengirimkan donasi air minum yang ditujukan bagi para peserta aksi. Pemandangan di depan kantor Bupati Pati menjadi sangat unik. Tumpukan kardus air mineral dari berbagai merek menggunung, seolah-olah sedang ada persiapan untuk sebuah festival besar. Ini adalah bukti nyata bahwa isu penolakan kenaikan PBB P2 benar-benar menyentuh sanubari masyarakat luas. Donasi air mineral ini adalah cara mereka untuk mengatakan, kami bersama kalian. Setelah muncul kabar perpecahan dan sebagian kelompok membatalkan aksi, tumpukan air mineral ini menjadi simbol yang lebih kompleks.
Air mineral yang tadinya menjadi simbol persatuan, kini seolah menjadi saksi bisu dari perpecahan yang terjadi. Kini, semua mata tertuju pada fajar tanggal 13 Agustus 2025. Hari yang semula digadang-gadang sebagai puncak persatuan rakyat Pati, kini diselimuti oleh kabut ketidakpastian. Pertanyaan besar yang menggantung di udara adalah, akankah demonstrasi tetap terjadi? Jika ya, seberapa besar skalanya? Lebih dari sekadar soal jadi atau tidaknya demo, peristiwa ini telah memberikan pelajaran politik yang sangat berharga bagi seluruh warga Pati. Mereka telah menyaksikan bagaimana sebuah gerakan bisa lahir, membesar, dan kemudian retak dari dalam. Pati berada di persimpangan jalan, dan langkah yang akan diambil pada hari itu akan menentukan arah perjalanannya untuk waktu yang akan datang. Apakah perpecahan ini akan meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan, atau justru akan melahirkan keseimbangan politik baru yang lebih dinamis?